Halo, hari ini materi kita akan membahas mengenai Departemen 2 hilang awal dan Departemen 2 hilang akhir. Sebelum memulai, saya akan mereview dulu laporan harga pokok proses di Departemen 2. Jadi, perbedaan antara Departemen 1 dan Departemen 2 di data produksinya adalah kalau Departemen 1 ada bahan baku yang masuk proses. Tapi kalau di Departemen 2 tidak ada bahan baku yang masuk proses, tapi adalah didapat dari Departemen 1. Sehingga angka yang masuk dari Departemen 1 itu adalah angka di sini. Barang jadi Departemen 1 akan menjadi bahan baku di Departemen 2. Kemudian ini given angkanya ya. Dari 400 unit di Departemen 2 yang jadi barang jadi 350 unit dan yang masih dalam proses 50 unit. Nah, yang membedakan lagi adalah barang dalam proses di Departemen 1 prosentasenya itu ada dua, yaitu prosentase bahan baku dan prosentase biaya konversi, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan BOP. Tapi kalau di Departemen 2, barang dalam prosesnya prosentasenya hanya ada satu, yaitu biaya konversi atau biaya tenaga kerja langsung dan BOP. Itu ada dua perbedaan ya. Kemudian untuk biaya produksinya, untuk Departemen 1, elemennya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Kalau di Departemen 2 tidak ada biaya bahan baku, tapi diganti menjadi biaya Departemen 1. Angkanya pun tidak bisa given. Kalau yang di Departemen 1, ini semuanya given dari soal. Kalau yang Departemen 2, biaya Departemen 1-nya didapat dari harga pokok barang jadi Departemen 1, ini akan menjadi jumlah biaya di biaya produksi biaya Departemen 1. Sisanya ini given ya dari soal. Oke. Ini bedanya di situ. Kemudian untuk unit ekuivalennya, unit ekuivalen di Departemen 1 karena ada biaya bahan bakunya, maka unit ekuivalennya dicari seperti yang sudah kita belajar. Tapi kalau di Departemen 2, karena dia tidak beli bahan baku, maka unit ekuivalennya sesuai dengan yang diperoleh dari Departemen 1. Jadi maksudnya Departemen 2 ini menerima 400 unit gula yang sudah jadi yang dibikin oleh Departemen 1 dengan biaya 180, sehingga per unitnya 450. Kemudian sisanya sama ya, seperti sebelumnya, BTKL, BOP, kemudian ketemu HPP barang jadi, ketemu HPP barang dalam proses. Kalau ininya 2, berarti ini juga ada 2. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan menuju materi Departemen 2 hilang awal dan hilang akhir. Oke, di sini ada soal Departemen 1 membawa atau menyerahkan barang jadinya ke Departemen 2 sebanyak 400 unit. Oke. Kemudian dari 400 unit ini yang udah jadi 300 unit. Yang masih barang dalam proses dengan tingkat penyelesaian 70%, persentasenya hanya 1 ya, 50 unit, dan ada yang hilang 50 unit, hilangnya di awal. Seperti di Departemen 1 kemarin, kalau dia hilangnya awal, berarti yang hilang itu adalah gula, bukan permen, jadi belum diolah, dia sudah hilang. Sehingga sama aja sebenarnya soalnya Departemen 2 ini mendapatkan dari Departemen 1 itu bukan 400 unit, tapi 400 unit dikurangi 50. Karena hilang. Cuman bedanya yang ngilangin itu Departemen 2. Ya. Kalau misalkan hilangnya di Departemen 1, hilang akhir berarti ya kan. Berarti yang
jadinya ini berkurang. Tapi ini karena yang hilang di departemen 2, maka kita harus tetap tulis bahwa dari departemen 1 itu tetap 400 unit. Ya, tapi hakikatnya dia hilang 50. Sehingga sama aja soalnya kan yang masuk hanya 350, dari 350 yang udah jadi permen 300 dan yang belum jadi 50. Ya, karena yang hilang dalam bentuk awal. Oke. Nah, di sini biaya departemen satunya dari sini ya 180.000 ke sini. Nah, unit ekuivalennya kalau dia hilang awal maka 400 dikurangi 50 karena hakikatnya si departemen 2 ini hanya menerima 350 walaupun dia ngilangin ya kan, bahwa sebetulnya dia hanya memiliki gula sebanyak 350 untuk diolah jadi permen, sehingga dia biaya per unitnya menjadi 514. Coba bandingkan kalau kita lihat di departemen, dari departemen 1 per unitnya sebenarnya 450 ya kan. Jadi departemen 1 bilang gini, departemen 2 ini loh aku kasih kamu 400 unit gula, aku bikinnya itu 180.000. Sehingga per unit gula itu Rp450 kan gitu kan. Tapi sampai di departemen 2 ternyata belum diolah udah hilang. Sehingga sama aja departemen 2 ini tetap bayar 180.000 ke sini ya kan, tapi yang dia terima hanya 350. Sehingga menyebabkan biaya per unitnya naik dari 450 menjadi 514. Kemudian BTKL-nya sama caranya, ini dari soal ya, dapat soal 185, ini barang jadi sama dengan barang dalam proses. Jadi seperti departemen 1 kemarin, caranya sama, ketemu angka, ini 185.000 dibagi 335 unit sampai dengan 552, sekian. BOP-nya 148.000 dibagi 335 ketemu sekian, sehingga biaya barang jadi per unitnya 1.508,316. Kemudian perhitungan HPP-nya sama, ada 2, barang jadi dan barang dalam proses. 300 unit barang yang jadi kali harga per unitnya sama dengan sekian. Ya. Oke. Kemudian harga pokok barang dalam prosesnya ini bukan biaya bahan baku ya, biaya departemen 1, tinggal ikutin aja. Nah, ini tidak ada prosentase, ingat yang suka salah ya. Jadi untuk departemen 2 HPP BDP-nya tidak ada prosentase karena tidak ada prosentase bahan baku. Jadi langsung unitnya yang barang dalam prosesnya yaitu 50%, ini unitnya harus sama semua ya, 50 unit ini. Hanya perkaliannya ini dikalikan ya per unit bahan baku, yang ini ditambah persentase dulu, dikalikan per unit. BOP-nya 50 kali persentasenya dulu, dikalikan per unit. Ketemu angka ini, jumlahkan maka totalnya harus sama. Ya. Jadi kalau Anda pakai desimal 3 desimal itu pasti kalau dihitung jumlahnya akan sama. Ini adalah untuk departemen 2 yang hilang awal. Jadi yang membedakan ini ya. Kalau kemarin departemen 1 kan nggak ada dikurangi begini ya. Tapi kalau ini dikurangi yang hilang. Kemudian sekarang ke departemen 2 yang hilang akhir. Ini saya pakai data sama. Masuk 400, yang udah jadi 300, yang barang dalam prosesnya 50, dan yang hilangnya 50 tapi hilangnya akhir. Seperti kemarin saya ceritakan, kalau yang hilang itu akhir, artinya yang hilang adalah barang jadi. Jadi sama aja sebenarnya barang jadi kita itu sebenarnya 350. Jadi dari 400 yang sudah menjadi barang jadi 350, yang belum jadi 50.
Tapi yang 50 hilang, sehingga 50-nya ini kita taruh di sini. Ya. Oke, jadi ini ada. Oke. Yang ini juga tadi ya, ini 400 unitnya, saya kurangi 50. Oke. Sama ya jaraknya. Kemudian biaya produksinya sama, ini biaya departemen 1 180.000. Ini karena dia hilangnya akhir, maka unit ekuivalen bahan bakunya tetap 400 bandingkan dengan ini. Kalau ini tadi kan bahan bakunya yang diterima cuma 350 karena hilangnya awal. Kalau ini akhir. Oke. Sehingga biaya per unit bahan bakunya tetap 450 sesuai dengan yang dari departemen 1. Nah, tapi yang bermasalah adalah di departemen di BTKL dan BOP-nya. Kalau dia hilang akhir, itu selalu ada 3 ya. Ada barang jadi, ada barang hilang, dan barang dalam proses. Kalau di sininya ada 3, ini juga ada 3 ya. Ada barang jadi, barang hilang, barang dalam proses. Kalau ini tadi adanya 2, barang jadi, barang dalam proses, maka perhitungan HPP-nya juga hanya ada 2, yaitu HPP barang jadi dan barang dalam proses. Itu yang harus diingat. Oke. Kemudian kita hitung HPP barang jadinya 300 unit dikalikan ini ya, ini kabarnya kameranya. Desimalnya 3 aja. Kita kalau kita coba 3. Nah, kita bikin 3 aja ya. Tetap sama ya. HPP barang jadinya 300 unit kali biaya per unitnya 1.314, sekian. Barang hilangnya 50 unit kali, ini bukan ini nih ya, salah nih. Harus sama nih, 1, 3, 14,935. Jadi sama ini ya. Ketemu angka ini. Kemudian ini ketemu. Nah, ini harus dijumlahkan. Jadi biaya untuk membuat barang jadi ini sebenarnya bukan 394.000 sekian, tapi 460,227. Tapi karena yang jadi hanya 300 ditambah 50 ya kan. Jadi sebenarnya harusnya yang jadi kan 350 dengan harga sekian, tapi karena hilang, maka biaya per unitnya itu adalah 460,22,27 dibagi dengan 300 unit. Jadi coba saya cari dulu di sini. Jadi biaya per unitnya adalah sama dengan ini dibagi dengan 300 unit. Jadi biaya per unitnya bukan 1.314 tapi menjadi 1.500. Saya tulis di sini ya. Kenapa ditambah ini? Harga pokok barang jadi dibagi 300 salah. Sama dengan 1.534,091. Jadi nanti ketika mau dibawa ke departemen 3, misalnya kita lanjutkan terus, maka elemen biaya departemen 3 adalah biaya departemen 2. Jumlahnya adalah bukan 394,480, tapi jumlahnya adalah 460,227.
Tapi kalau departemen 2-nya hilang awal hanya sekian ya kan, 4, 5, 2. Jadi ini yang membedakan antara hilang awal dan hilang akhir. Jadi ada 3, kemudian sekarang HPP barang dalam prosesnya sama seperti sebelumnya, unitnya sama 50, tapi untuk biaya departemen satunya tidak ada bahan. Nanti demikian juga untuk TTKL-nya ada prosentase dan dikalikan per unitnya dan dijumlahkan ketemu angka sama 513.000 karena desimalnya 3 ya. Jadi nanti kalau dibawa lagi dilanjutkan sampai ke departemen 3, departemen 4, 5, dan seterusnya, caranya sama seperti ini. Sehingga kita belajarnya departemen 1, 2, dan 3. Oke, selesai sudah. Kita membuat departemen 2 dengan hilang awal dan hilang akhir. Terima kasih.